Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaya Kobisalsia. Saya dari kelas 2B non-reguler, nomor NPM 7420120170. Saya di sini akan mereview pertemuan ke-10 dengan berjudul Ajaran Kesalahan atau Pertanggungjawaban Pidana. Apabila kita berbicara kesalahan, maka kesalahan itu adalah unsur subjektif. Berbeda dengan kasualitas dan melawan hukum merupakan unsur objektif. Kenapa kesalahan itu disebut unsur subjektif? Karena kesalahan itu berada di diri pelaku. Karena kesalahan khusus dalam pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kesengajaan atau dolus atau offset. Kedua, kealpaan atau culpa atau kelalaian. Ketika kita berbicara unsur-unsur kesalahan, maka yang pertama seseorang itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia punya unsur kesalahan. Kedua, yang bersangkutan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia mampu bertanggung jawab. Dia di sini adalah pelaku. Ketiga, antara pelaku dengan perbuatannya harus memiliki hubungan batin. Jadi, pelaku harus menyadari dan pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Keempat, dalam kesalahan ini tidak ada alasan pemaaf. Itu namanya kesalahan atau kesengajaan atau yang disebut dengan dolus. Di dalam KUHP tidak ditemukan pengertian atau definisinya secara khusus, tetapi kalau dilihat dari memori penjelasan KUHP, maka ditemukan bahwa kesengajaan itu batasnya atau bahasa Belandanya adalah willen en weten, yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui dan menghendaki akan suatu perbuatan dan mengetahui akibatnya. Oleh karena itu, ketika kita melihat unsur kesengajaan, maka kita dapat melihat ada dua teori. Yang pertama, Wills teori atau teori kehendak. Artinya, pelaku harus mempunyai kehendak ketika dia melakukan suatu perbuatan supaya dia masuk dalam unsur kesengajaan, maka pelaku harus mempunyai kehendak. Kalau berbicara kehendak, maka di situ ada unsur kesadaran. Kedua, foretelling teori atau yang disebut teori membayangkan. Pelaku dapat membayangkan. Jadi, kalau dia melakukan suatu perbuatan pidana, maka pelaku harus bisa membayangkan apa akibat yang akan timbul. Ini teori dalam praktek. Kedua teori ini memiliki dampak yang sama dan akibat yang sama. Jadi, kalau dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja, maka dia menghendaki perbuatan itu dan pelaku membayangkan akibat atau dampak dari satu perbuatan. Teori macam-macam kesengajaan terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, sengaja dengan maksud atau sengaja dengan tujuan, atau bahasa Belanda opes al ofmer atau dolus delictus, yaitu sengaja dengan maksud atau tujuan untuk mencapai suatu tujuan. Contoh, si A menampar si B dengan maksud agar B merasa sakit. Karena B suka berbohong, sehingga A menampar B dengan sengaja supaya si B ini tidak berbohong lagi. Ketika si A melakukan perbuatan menampar ke B tadi, maka A menghendaki perbuatan tersebut dan menyadari, artinya dia menyadari bahwa perbuatan tersebut dan membayangkan apabila ditampar si B akan merasa kesakitan. Harapan dari si A adalah dia kesakitan, maka si B tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Yang kedua adalah teori kesengajaan dengan sadar kepastian, atau teori kesengajaan dengan sadar keharusan, atau bahasa Belandanya opzet as omer. Terhadap hal ini ada dua akibat. Yang pertama, maka dalam hal ini pelaku menghendaki akibat yang dituju. Contoh,
Kalau dia melakukan satu perbuatan, misalnya si A menembak si B dengan menggunakan pistol, maka yang dituju oleh pelaku itu adalah si B. Nah, di sini akibat yang memang ditunjuk oleh si A adalah matinya si B. Itu akibat yang pertama. Akibat yang kedua adalah mungkin saja si A tidak menghendaki, tetapi itu menjadi keharusan. Misalnya ketika A mau menembak si B, ternyata si B menghindar. Dan yang kena bukanlah si B, akan tetapi si C yang kebetulan sedang lewat. Sehingga yang kena tembakan bukan B, melainkan si C. Dan si C ini bukan tujuan yang sebenarnya dari si A. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau kesengajaan dengan keharusan ada dua akibat. Atau misalnya contoh, kalau si A mau menembak si B, sementara si B itu ada di balik kaca rumah, maka A ketika mau menembak si B harus memecahkan kaca rumah itu terlebih dahulu. Jadi ketika si A menembak si B dan B ada di balik kaca, maka si A harus menembaki kaca rumah tersebut. Dan menembaki kaca ini bukanlah kehendak atau tujuan, tetapi ini adalah satu keharusan. Kenapa? Karena untuk menembak si B, maka kaca haruslah pecah. Kesengajaan dengan sadar kepastian akan suatu perbuatan tersebut. Ketiga adalah kesengajaan dengan segala kemungkinan atau dengan cara bersyarat. Contoh kasus di negeri Belanda yang terkenal Ernest Mohorad tentang kue tart. Ada seseorang, kita anggap aja si A, hendak membunuh si B, di mana si B itu ada di rumah. Nah, si A membunuh si B ini dengan cara berpura-pura mengirim kue tart ke rumah si B, di mana kue tart tersebut sudah terkandung isi racun. Dan A sadar betul bahwa di rumah si B, dia tidak tinggal sendirian. Ada keluarganya, ada anak, istri, cucu, dan menantu. Sehingga si A ini sengaja mengirim kue dengan sadar segala kemungkinan bahwa yang akan meninggal apabila memakan kue tart itu bukan hanya si B saja. Ada kemungkinan keluarga lain dari si pihak B, sehingga A ini menyadari kemungkinan-kemungkinan lain. Selanjutnya, dolus eventualis atau not with love offset. Jadi kesengajaan itu ada 3 coraknya atau 3 bentuknya. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud atau tujuan. Kedua, kesengajaan dengan kepastian atau keharusan. Ketiga, kesengajaan dengan segala kemungkinan atau bersyarat. Ada teori yang namanya apa boleh buat. Teori ini seperti teori main-main, tapi dalam hukum pidana mungkin saja terjadi atau dalam bahasa Belanda incompetent of the koopman. Teori ini adalah berhubungan dengan keadaan batin si pelaku. Misalnya, contoh, si A melakukan suatu akibat yang sebenarnya si A tidak menghendaki perbuatan tersebut. Bahkan, si A benci sekali untuk melakukan perbuatan itu. Tetapi si A apa boleh buat? Perbuatan itu harus dia lakukan karena mengikuti kondisi yang terjadi. Di sini artinya A menimbulkan resiko. Contoh, kalau ada seorang gadis, dia mau diperkosa, atau Anda sedang berjalan, kemudian tiba-tiba ada yang menjamret tas Anda. Tidak ada seorang pun orang ketika dijamret, sok aja ambil ini tasnya, saya tidak apa-apa, saya kasih, kan tidak mungkin. Dan ketika seorang gadis mau diperkosa, dia tidak mungkin pasrah, sekalipun orang yang memerkosanya adalah seorang artis. Pasti dia tidak mau dan akhirnya melakukan suatu pemberontakan, dan hal ini menimbulkan berbagai akibat nantinya apalagi kalau si gadis ini dia bisa bela diri. Mungkin saja orang yang mau memperkosanya meninggal atau terluka, terkena cedera. Nah, terluka dan mati itu tidak dihendaki oleh si gadis tersebut, tetapi apa boleh buat?
Dia melakukan perbuatan itu demi mempertahankan harga diri dan kehormatannya. Sama dengan si penjamret tadi. Dia, yaitu si korban, tidak suka dengan makian atau kekerasan, tetapi ketika tasnya dijamret, tidak mungkin pasrah. Pasti dia akan teriak meminta tolong bantuan orang lain. Atau mungkin dia mengejar si penjamret tersebut. Ketika dikejar, kalau jambret itu tertangkap, pasti akan dipukuli oleh massa atau oleh warga. Memukuli itu bukan kemauan dia. Sebetulnya, karena dia tidak suka kekerasan, tetapi tadi apa boleh buat. Atau dalam bahasa lainnya adalah kepepet. Itu adalah teori kesengajaan. Sedangkan sifatnya kesengajaan itu ada dua, yaitu yang pertama ada kesengajaan berwarna atau obscular. Kedua, yang pertama ini di sini bukan berwarna seperti pelangi ya. Kesengajaan berwarna atau dalam bahasa Belanda disebut dolus malus, ini artinya bahwa sengaja untuk berbuat jahat. Jadi pelaku itu memang melakukan perbuatan itu dengan sengaja, bukan karena kesempatan, tetapi sengaja dengan maksudnya. Tetapi di sini kesengajaannya merupakan perbuatan melawan hukum. Teori ini sebetulnya sudah tidak dianut lagi di Indonesia. Kenapa? Karena teori ini memberikan beban yang sangat-sangat berat kepada hakim dalam proses pembuktian di persidangan. Namun teori ini harus diketahui karena merupakan suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada kesengajaan tidak berwarna, atau dalam bahasa Belanda disebut careless omset. Inilah yang dianut di dalam hukum pidana kita, sehingga di dalam hukum pidana kita ada asas yang namanya res jura seditas scripta. Artinya, dengan diundangkannya suatu perbuatan, maka setiap orang dianggap mengetahui, karena setiap undang-undang sebelum diberlakukan biasanya dimuat di dalam suatu berita negara dan diumumkan. Jadi ketika ada satu perbuatan pidana yang sudah diatur di dalam undang-undang, khususnya dalam undang-undang hukum pidana, maka tidak ada lagi orang yang mau mengelak atau tidak bisa mengelak seperti saya tidak tahu bahwa perbuatan itu melawan hukum. Tidak bisa seperti itu. Dan inilah teori yang dianut oleh hukum pidana di Indonesia. Selanjutnya adalah pembagian jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama, dolus determinatus, kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu. Misalnya, kalau si A mau membunuh si B, maka si A sengaja membunuh si B. Ini namanya dolus determinatus. Kedua, dolus indeterminatus, sengaja yang ditujukan tidak pada objek tertentu, melainkan pada sembarang orang. Ketika seorang pencuri mau mencuri motor, dia tidak akan bertanya atau mencari tahu terlebih dahulu motor ini pemiliknya siapa. Mau motor polisi, mau motor dosen, atau siapapun, pokoknya diambil saja. Itu artinya dolus indeterminatus. Ketiga adalah dolus alternativus, artinya memilih di antara dua, dibunuh atau terbunuh. Tentu bukan begitu. Cara alternatif itu tetapi memiliki artinya apakah dia yang akan dijadikan sasaran itu si A atau si B. Andai dia misalnya ada dua orang yang akan menjadi sasaran, maka pelaku akan memilih dari dua di antaranya itu. Keempat, dolus generalis ditujukan pada delik yang umum atau tindak pidana yang umum. Kelima, dolus generalis, kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu maka dia harus melakukan lebih dari satu perbuatan. Contohnya, ketika si A mau membunuh si B, itu berada di balik kaca rumah, maka si A harus melakukan dua perbuatan, yaitu dia harus memecahkan kaca rumah, dan kedua dia harus membunuh si B. Kalau dia mau melakukan atau menunjukkan perbuatannya, jadi untuk mencapai tujuan itu harus melakukan lebih dari satu perbuatan.
Kalau orang mau mencuri ke dalam rumah orang lain, maka yang pertama dia harus melakukan adalah membongkar rumah dengan merusak pintu atau jendela. Baru yang terakhir mengambil barang untuk dicuri. Keenam adalah dolus indelictus atau ero hactum, yaitu kesengajaan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya itu bukan kehendak atau tujuan dari pelaku atau salah sasaran. Ketujuh adalah dolus primariatus, kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu atau made for bad art, kalau di KUHP ada di dalam pasal 340. Yang kedelapan adalah dolus repentinus atau disebut juga Hastamer dalam bahasa Jerman. Kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Kesengajaan ada yang namanya kekeliruan atau kesesatan atau salah kira atau duali atau ignos atau mistake. Ini disebut juga tidak sengaja atau kesesatan atau kekeliruan. Bisa kesesatan kepada peristiwanya, bisa kesesatan pada hukumnya, atau kekeliruan orangnya, bisa juga penyimpangan sasaran, atau bisa juga yang diatur dalam delik. Inilah teori dari macam-macam kesengajaan. Sekian dari review pertemuan ke-10 dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan karena saya masih belajar dan terus-terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.